Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saniatul Khairiyah, NIM 63 dari kelas PBSI 7B. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang kritik sastra. Materi yang saya akan sampaikan yaitu yang pertama ada hakikat kritik sastra, yang kedua ada sifat dan fungsi kritik sastra, dan yang ketiga ada teori pendekatan kritik sastra. Kita langsung ke materi yang pertama yaitu hakikat kritik sastra. Kritik sastra berasal dari kata krites yang dalam bahasa Yunani kuno itu mempunyai arti hakim, karena berasal dari kata krinen yang berarti menghakimi. Jadi kata kritus itu mempunyai arti hukum karya sastra. Kata kritus sendiri muncul pada abad keempat sebelum Masehi ketika seorang bernama Pilitas dari Pulau Kos diundang untuk menjadi guru Raja Ptolemy II di Alexandria. Kegiatan kritik sastra pertama kali dilakukan oleh orang Yunani bernama Xenophanes dan Herodotus pada tahun ke-500 sebelum Masehi. Mereka mengecam keras pujangga besar Homrus yang gemar mengisahkan cerita-cerita tidak senonoh dan bohong tentang dewa-dewi. Jadi dapat disimpulkan bahwa kritik sastra merupakan cabang ilmu sastra yang berurusan dengan penilaian karya sastra atau kegiatan menilai baik buruknya karya sastra. Jadi prinsip kritik sastra itu sendiri yaitu mengobrak-abrik karya sastra. Untuk apa mengobrak-abrik karya sastra? Yaitu untuk memperoleh penilaian atas karya sastra atau penilaian atas baik buruknya karya sastra yang dikritik. Lalu materi yang kedua yaitu ada sifat dan fungsi kritik sastra. Kritik sastra bersifat ilmiah karena terikat pada teori, metode, dan objek tertentu dengan fungsi memberikan penilaian karya sastra berdasarkan pada teori dan sejarah sastra. Jadi, kritik sastra itu memerlukan teori dan sejarah sastra, dan sebaliknya, sejarah dan teori sastra juga memerlukan kritik sastra. Selanjutnya ada fungsi kritik sastra. Fungsi kritik sastra itu ada untuk kritik sastra itu sendiri, terus ada untuk pembaca, dan yang ketiga ada untuk pengarang karya sastra. Fungsi kritik sastra untuk kritik sastra itu sendiri yaitu dapat memberikan sumbangan pendapat atau bahan-bahan bagi penyusunan kritik sastra. Dan untuk pembaca yaitu dapat memberikan petunjuk bagi para pembaca agar pembaca mengetahui mana kritik yang unggul dan mana kritik yang rendah, dan mana kritik yang asli atau original dan mana kritik yang tidak asli. Lalu fungsi untuk pengarang yaitu dengan adanya kritik sastra, pengarang dapat mengembangkan atau meningkatkan karyanya tersebut. Lalu ke materi yang selanjutnya yaitu ada teori pendekatan kritik sastra. Teori pendekatan kritik sastra itu menurut Abrams tahun 1979 ada 4. Yang pertama pendekatan mimetik, yang kedua pendekatan ekspresif, yang ketiga pendekatan pragmatik, dan yang keempat pendekatan objektif. Yang pertama yaitu pendekatan mimetik. Pendekatan mimetik ini memandang karya sastra sebagai tiruan atau pembayangan dunia kehidupan nyata sebagaimana dikemukakan pertama kali oleh filsuf Plato dan Aristoteles. Pendekatan ini didasarkan pada bahwa apa yang diungkapkan pengarang dalam karyanya merupakan potret kehidupan atau alam yang dilihatnya, seperti berupa pemandangan, ilmu pengetahuan, atau religius yang berdasarkan pada realitas kehidupan. Maka dari itu pengarang hanya mengolah dari apa yang dilihat dan dirasakannya. Lalu pendekatan yang kedua yaitu ada pendekatan ekspresif. Pendekatan ini memandang bahwa karya sastra sebagai pernyataan dunia batin pengarang. Jadi segala gagasan, cita rasa, emosi, ide, dan angan-angan merupakan dunia dalam pengarang. Lalu dunia luar pengarang yaitu karya sastra yang bersesuaian dengan dunia dalam pengarang itu. Dengan pendekatan ini penilaian karya sastra didasarkan pada emosi atau keadaan jiwa pengarang, sehingga karya sastra
merupakan sarana atau alat untuk memahami keadaan jiwa pengarang. Ya, yang selanjutnya yaitu ada pendekatan pragmatik. Pendekatan pragmatik karya sastra itu ditentukan oleh publik pembaca selaku penyambut karya sastra. Karya sastra dipandang sebagai karya yang berhasil atau unggul jika bermanfaat bagi masyarakat atau publik pembacanya, seperti menyenangkan, menghibur, atau mendidik. Lalu ada pendekatan yang terakhir yaitu pendekatan objektif. Pendekatan objektif ini memandang karya sastra sebagai dunia otonom yang dapat dilepaskan dari dunia pengarang dan latar belakang sosial budaya zamannya, sehingga karya sastra dapat dianalisis berdasarkan strukturnya. Pendekatan objektif ini sering juga disebut dengan pendekatan struktural, karena karya sastra dipahami berdasarkan segi intrinsiknya. Pendekatan objektif ini memberikan perhatian kepada karya sastra sebagai struktur yang otonom, karena pendekatan objektif ini menganalisis karya sastra berdasarkan strukturnya. Dalam pendekatan objektif, karya sastra dideskripsikan berdasarkan unsur-unsur karya sastra, dikaji keterkaitan antara unsur yang satu dan unsur yang lainnya, dan dideskripsikan fungsi-fungsi serta hubungan karya-karya yang bersangkutan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.